mau memberikan informasi sedikit tentang jadwal kita untuk penilaian KPA kembali itu atau dibukakan kembali ya, sesuai jadwal, sesuai informasi yang sempat Ban berikan ke Ban P. Kami rencananya memang membuka penilaian itu di tanggal 10 Juli ya, tapi ya apa namanya, kami semua tuh pengen cepat semua berjalan lancar dan sesuai harapan, tapi ya mungkin Bapak Ibu tahu juga tidak mudah ya untuk memindahkan scoring atau bobot yang sudah dibuat oleh tim kami di luar sistem, yang dimana mungkin bobot itu ada desimal dan lainnya diterapkan di sistem, itu harus kami uji cobakan terlebih dahulu sebelum kami membuka ke 34 ban P, bukan satu ban P saja. Kalau satu ban P yang kami hadapi atau kami open sih enak ya, ada masalah langsung. Nah, ini kalau kami open kan berarti 34 provinsi, berarti harus minimal 50% atau 60% kami uji cobakan dulu nih, skornya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kalau ditanya mengapa nggak dibuka, ya kami mau membukanya gitu. Tapi impact-nya juga ke kami nanti, apa namanya, nilai tidak sesuai atau nggak sesuai kan, jadi berapa kali kerja lagi. Akhirnya kami coba 2 hari 3 hari kami coba lakukan dulu pembobotan itu dan scoring sudah sesuai atau tidak. Nah, baru selesai kemarin semalam baru memang kami apa namanya percaya scoring ini sudah betul dan bisa kita open ke 34 provinsi. Tapi tidak semudah itu juga. Misal kami open dari pusat juga, apa namanya, dari pusat saya info ke Bu Irma, Bu, ini sudah di open, silakan di info lagi ke 34 provinsi. Pasti bakal ada tanya jawab lagi, gimana melakukannya dan lain sebagainya. Nah, itulah saya menginformasikan ke Bu Irma jam 10-an, Bu Irma baru ngerespon, mungkin Bu Irma juga lagi sibuk ngurus orang tua ya Bu ya, kebetulan lagi sakit juga. Dengan Pak Pri, saya minta ada pertemuan di hari ini biar kita menyampaikannya tidak berulang-ulang gitu. Mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu yang hadir ini bisa menangkap apa informasinya dan tidak baru kita tutup Zoom nanti ada chat WA lagi gimana ininya. Nah, itu yang sering kami temukan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyampaikan ke asesornya. Nah, sedikit sebelum ke aplikasinya, saya akan mencoba memberikan informasi terkait penilaian KPA itu seperti apa. Baik Bapak Ibu, mungkin di beberapa provinsi saya sudah melihat ada yang sudah mengklik selesai atau masih dalam proses penilaian KPA. Nah, kalau dari hasil data yang kami cross-check di database kami, ada 9.000 satuan yang tersebar di 34 provinsi ini sudah mengklik tombol selesai KPA. Dan masih ada sekitar 1000-an yang dalam tahap proses penilaian KPA. Nah, ini akan kami coba bukakan kembali seperti informasi kami di awal kegiatan proses akreditasi ini dimulai gitu Bapak Ibu. Jadi 9.000 ini nanti kami open. Terus gimana prosesnya Mas Najib untuk 9.000 satuan yang sudah melakukan penilaian selesai KPA dan masih dalam tahap proses. Nah, mungkin ini sudah biasa ya Bapak Ibu, tidak perlu lagi nanya password saya apa atau NIA saya berapa ya. Mungkin Bapak Ibu asesor kita sudah tahu semua seperti apa, linknya apa, jangan sampai lagi. Kami sih masih juga menemukan itu kadang-kadang. Ini penilaiannya kok nggak apa nih, pas kita lihat nge-screen capture yang dibuka bukan banpowerpenf.kemdikbud tapi simulasi. Ya gimana mau sama data yang kami lihat di pusat dengan data yang Bapak Ibu asesor buka gitu.
Bapak Ibu asesor membukanya di simulasi, kami di yang realnya Sispena. Kemudian menu masuk ke dalam daftar penilaian KPA. Nah, jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah mengklik selesai penilaian, form penilaian itu akan tampil di hasil KPA. Nah, setelah saya open kembali untuk 9.000 satuan itu akan kembali ke menu penilaian KPA. Daftar penilaian KPA yang bakal Bapak Ibu lakukan atau perbaikannya akan tampil kembali. Nah, jika memang belum ada tampil, silakan koordinasi ke Sekretariat Banp-nya dan akan diinformasikan ke kami di pusat. Nah, setelah dibuka, nah inilah yang Bapak Ibu akan lakukan gitu. Jadi di layar Bapak Ibu sudah lihat ini contoh satu butir saja ya Bapak Ibu ya, di mana satu butir itu terdapat indikator-indikator yang ada di setiap butir. Di sini contoh di standar lulusan, ini kebetulan yang PKBM, PAUD pun sama, nanti saya tampilkan di Sispenanya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, saya coba ini ya. Di sini Bapak Ibu sudah lihat ada gambar atau image yang image A. Image A ini kami sebut penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang sudah Bapak Ibu lakukan, indikator yang dipilih itu ada 2. Nah, image A ini tertanam standar atau bobot yang bisa kami sebut itu salah atau bobot yang sebelumnya ya Bapak Ibu, bukan bobot yang sudah disahkan sekarang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu asesor itu silakan lakukan uncek terlebih dahulu di indikator tersebut di butir yang Bapak Ibu asesor buka. Di uncek seperti gambar B, di gambar B, kemudian bisa dilakukan checklist kembali seperti gambar di C. Kalau Bapak Ibu baca keterangannya ini, di sebelah kiri klik pada salah satu butir penilaian dan perhatikan pada indikator penilaian. Jika sebelumnya indikator penilaian sudah di checklist, maka lakukan langkah berikut. Checklist kembali indikator yang sudah dinilai tersebut seperti perubahan pada gambar A ke gambar B. Kemudian checklist kembali pada indikator penilaian yang di checklist sebelumnya seperti perubahan pada gambar B ke gambar C. Jadi dari atas ke bawah gitu ya, dari A ke B ke C. Nah, ini dilakukan pada semua butir penilaian yang sudah dilakukan penilaian sebelumnya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu melakukan checklist salah satu indikator saja di semua butir yang ada, baik itu di PAUD maupun di PKBM. Nah, kenapa Mas Najib harus dilakukan uncek dulu terus checklist lagi? Nah, ini dikarenakan formula yang kami pakai atau bobot yang kami pakai baru kami tanamkan 1 minggu terakhir ya Bu Irma ya, setelah RPKA kita Selasa kemarin ya Bu ya. Nah, baru itu ditetapkan di Selasa kemarin. Nah, itu bobot yang disahkan. Jadi Bapak Ibu yang menanyakan kenapa 1.000, kenapa 700, kenapa 200, itu sering saya tidak jawab atau Bapak Ibu anggota tidak jawab ya, karena memang belum ditetapkan gitu. Kita juga bingung, tiap hari ditanyain bobot, padahal di PKA itu sudah kami sampaikan gitu ke Bapak Ibu bahwa bobot yang kami akan yang diterapkan di Sispena itu belum bobot yang asli atau yang sudah dihitung dengan instrumen yang baru. Logikanya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ikut piloting tahun lalu, instrumen dengan butir PAUD itu misalnya 25, sekarang itu menjadi 20 misalnya. Ini misalnya, bukan realnya ya Bapak Ibu ya. Berarti kan harusnya ada perhitungan ulang. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir nilainya 1.000 misalnya jadi 5.000, 10.000 ya. Karena sudah diinfokan juga di awal bahwa pembobotan yang ada di instrumen KPA sekarang ini, instrumen PAUD di penilaian KPA itu memang belum bobot yang real, yang benar gitu. Jadi makanya kami tidak tidak menggubris itu. Informasi-informasi itu sudah sering kami sampaikan ke Banp gitu. Kemudian selanjutnya mungkin di benak Bapak Ibu nih pasti ada pertanyaan,
cut off-nya berapa Mas Najib, Bu Irma, Pak Pri, atau skor minimalnya berapa? Di pedoman kami pun sudah kami informasikan Bapak Ibu. Untuk cut off atau minimal penilaian yang lolos itu berapa? Cut off-nya 60% dari total skor yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu sudah kami informasikan juga sering dari seingat saya sih dari Pak Pri menyampaikan di Rakornas dan mungkin pertemuan-pertemuan di luar Rakornas atau di RPA lainnya Bapak Ibu. Kalau menanyakan cut off minimal skor, insya Allah sudah terjawab di informasi di luar kegiatan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang fokusnya kita, jadi silakan nanti Bapak Ibu mengkoordinasikan ke Bapak Ibu asesor yang ada di Banpe Bapak Ibu untuk melakukan uncheck, checklist kembali setiap butir yang indikatornya terchecklist. Tapi kami tidak menutup juga kemungkinan, misal kami sudah menemukan juga di beberapa penilaian-penilaian yang Bapak Ibu lakukan, di atas itu tidak ada checklist, tapi di bawah di checklist semua. Jadi di atas itu satuan pendidikan tidak ada mengupload, tapi di penilaian Bapak Ibu sudah melakukan penilaian. Nah, entah itu dapat ilhamnya dari mana, saya bingung juga gitu. Dapat ilhamnya. Ada itu dokumen tapi dinilai gitu ya Mas Najib ya? Tidak ada dokumen Bu yang diupload. Tapi iya, tidak ada dokumen tapi dinilai. Nah, mungkin ini kesempatan Bapak Ibu asesor kita untuk memperbaiki nilainya kembali atau pengecekan kembali, itu tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan Bapak Ibu asesor memperbaiki nilainya sebelum kita melakukan penetapan. Nah, itu fokusnya kenapa kami mengundang juga KPKA dan SIMA itu, karena KPKA itu mengkoordinasi atau mengkoordinir asesor-asesor yang ada di Banpe. Itu yang kami temukan. Nanti bisa kami tunjukkan juga, tapi tidak usah di sini ya atau apa. Kita cukup menyampaikan ke asesor kita tidak menjudge dia salah atau apa, mungkin hanya mengetes terus mengklik selesai. Tahunya bingung juga. Kemarin ada beberapa request kan untuk dibukakan lagi Bu Irma untuk penilaian KPA, tapi saya jawab bersabar aja, nanti kan sesuai informasi dari Ban Pusat kami akan membuka lagi penilaian KPA. Nah, disinilah kesempatan Bapak Ibu asesor untuk memperbaiki penilaian-penilaian yang sudah masuk sebelumnya, atau kemarin dokumennya tidak ditemukan, sekarang ditemukan dokumennya, setelah diteliti lagi berarti satuan pendidikan itu dapat nilai. Atau memang tadi yang kayak kata Bu Irma tadi, di atas tidak ada dokumen tapi di bawahnya ada nilai semua, akan bingung juga kita nanti ya. Atau ini hanya biar lolos atau gimana, nah, kita walau alam itu. Nah, terakhirnya mungkin Bapak Ibu, nah ini yang apa Bu, yang selalu ditanyakan, kok skornya ini sudah tampil ya Bu Irma, hasil penilaian KPA-nya berapa. Nah, ini akan berubah-berubah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menceklis penilaian kembali gitu. Perumusannya akan menghitung ulang atau formulanya akan menghitung ulang. Jadi silakan Bapak Ibu meng-cross check kembali semua butir, bukan salah satu butir. Untuk semua butir, tapi untuk salah satu indikator aja yang di checklist dan uncheck gitu. Uncheck di checklist kembali atau di uncheck kembali gitu. Itu untuk itu ya. Nah, ini yang selalu saya ingatkan juga dari piloting tahun lalu, kami tidak bisa membuka kembali kalau sudah Bapak Ibu asesor sudah menutup penilaian KPA, karena sudah ada 3 kali konfirmasi ketika Bapak Ibu itu mengklik tombol KPA gitu, menutup penyelesaian penilaian KPA dari A, B ke C gitu ya Bu ya. Nanti ada lagi setelah ini, saya tidak sengaja mengklik tombol selesai. Nah, walau alam dah seperti apa lagi tuh menghadapi itu asesornya tuh. Saya juga bingung gitu. Kalau tidak sengaja itu kok bisa ngeklik sendiri gitu. Apa komputernya ada virus atau mouse-nya bisa gerak sendiri, saya agak bingung gitu. Kliknya 3 kali lagi ya. Iya, Bu. Atau mungkin itu
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya penilaian ini. Izin Bu Irma, mungkin kita kasih coba langsung di Sispena ya Bu ya. Ini secara paparan biar ada kegambar di garis bawahi dulu ya barusan Mas Najib yang Mas Najib sampaikan bahwa seluruh asesor itu harus membuka kembali dan melakukan lagi 3 tahap itu yang Mas Najib yang A, B, C. Boleh slide atasnya Mas. Jadi ini, nah ini seluruh asesor ya Mas Najib ya, ditekankan bahwa seluruh asesor harus membuka kembali meskipun kemarin sudah diklik selesai KPA-nya, sekarang harus dibuka kembali lalu melakukan 3 langkah ini. Langkah yang pertama kan sudah ada, kemudian ke langkah B dan langkah C. Jadi langkah B dan langkah C itu harus dilakukan ya Mas ya, melihat kembali. Kemudian Komisi KPKA, ini jangan ada kong kali kong biar lolos ya. Karena kami dari pusat itu Mas Najib sudah mendeteksi, ini tidak ada dokumennya kok langsung diklik-klik aja ada nilainya. Nah, ini menjadi warning sebenarnya dari tim ahli untuk KPKA. Tolong asesornya diingatkan, jangan asal klik-klik-klik agar nilainya bagus, tetapi tidak ada tidak ada lampirannya gitu kan. Itu tidak lagi kita tolerir yang begitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada data. Kalau sekarang belum ya Mas Najib, kita baru mengingatkan gitu. Jadi ini mohon diingatkan juga ke seluruh asesornya. Jadi mohon proses KPA ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, melihat kesesuaian dokumen, bukan hanya asal klik-klik-klik selesai gitu. Kemudian yang tadi diwanti-wanti sama Mas Najib, slide berikutnya adalah, nah ini, tidak, kalau sudah klik selesai, jangan ada lagi permohonan ke BAN untuk membukakan. Ini kayaknya Mas Najib sudah tidak ada pintu maaf bagimu nih, karena udah 3 kali kata Mas Najib. Jadi itu juga yang harus diwanti-wanti nanti kepada asesor. Itu mungkin penekanannya ya Mas Najib ya, biar kita sama-sama pahami bersama. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita nih. Apalagi nanti ketemu Bu asesor yang sudah, jangan-jangan ada asesor yang udah dapet uang KPA-nya nih Bu. Jadi dia berpikir sudah dapat uang KPA, dengan dibuka penilaian, ngapain lagi saya cross check Bu, langsung ngeklik selesai, tombol selesai. Wah, itu bakal skor yang lama yang nyangkut Bu, bukan skor yang baru di kita itu. Itu yang hati-hati Bu. Jadi mohon ini juga dedikasi asesor ya, harus betul-betul kita ingatkan kembali. Jadi kalau hanya langsung klik selesai tanpa tahapan B dan C, itu nantinya akan berpengaruh terhadap nilai. Itu yang harus diwanti-wanti. Begitu ya Mas Najib ya? Iya Bu. Berarti harus betul-betul diwanti-wanti, harus ada tahap B dulu. Jangan merasa, kan udah sama nih A sama C. Ya udah nggak usah tahap B. Nah ini tetap harus ada tahap B dulu ya Mas Najib ya. Itu yang harus diwanti-wanti. Mungkin ini bisa di-share ya nanti ke Banpe Mas Najib. Biar slide ini juga, saya sih berharap Banpe itu mengumpulkan seluruh asesornya dan mengumpulkan seluruh asesor KPA dan menjelaskan seperti Mas Najib menjelaskan kepada Bapak Ibu. Jadi harus dijelaskan secara lisan. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Najib dilanjut. Ya Bu. Oke Bu, izin saya sampaikan sebentar Bu, saya open salah satu dulu. Sebentar. Ya, silakan. Jadi mungkin ya Pak Ketua, kita meminta seluruh Banpe untuk mengumpulkan seluruh asesor KPA-nya, lalu diberikan penjelasan teknis. Zoom aja seperti ini. Gitu. Karena kalau hanya nge-share PPT dari Mas Najib kayaknya kurang greng ya, kurang bisa dipahami. Makanya Bu, saya mau aja kemarin info ke Bu Irma, Bu ini udah di-open apa-apa ya, tapi bakal rame juga, saya tidur nggak tenang gitu ya Bu ya. Iya, daripada di WA terus ya Mas ya. Buka WA, mending kadang-kadang nanya, tapi ngejas kita kayak salah gitu Bu. Nih ada yang lagi curhat nih. Tadi Pak Pri yang curhat, sekarang Mas Najib yang curhat. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh yang tadi hasil KPA tadi kan untuk PKBM Ibnu Kamil tadi posisinya di hasil KPA, setelah kita open kembali kan balik lagi ke penilaian KPA. Wah ini kebetulan udah
Di close, sudah ini selesai. ya Bu ya. Sudah selesai, nanti saya ganti bentar Bu. Tadi uji coba dengan teman-teman, daripada nanti bingung Bapak Ibunya. Bentar Bu, saya coba dengan NPSN lain. Coba yang PAUD, Pak. Kita coba dua-duanya Pak nanti Pak. Kebetulan saya buka PKBM, saya coba dulu PKBM Bu. Kalau saya sama Pak Prima aman, Mas Najib menemanimu sampai sore juga boleh ya Pak Ketua ya? Ya, free ini minggu. Cuman kasihan aja ke Bapak Ibu. Karena kan nanti tapi pasti kan Bapak nggak boleh Ibu kemana-mana. Kecuali Pak Gu. Ya. Gimana Pak? Kami di Aceh hujan Pak, nggak Oh kemana-mana. iya, alhamdulillah hujan berkah Pak. Tapi saya yakin Pak Pri dan Bu Irma ini pasti setelah kumpul dengan kita ini kan pasti mereka mengumpulkan semua asesor di provinsinya Ya, ya Pak. itu yang cukup berat Bapak Ibu semuanya. Ya, dihimbau aja Pak bahwa semua Banbe harus mengumpulkan asesornya ya setelah ini. Ya, makanya itu Bu Ana termasuk tadi kenapa ada nilai, orang nggak ada dokumen yang diupload kok nilai ada. Ya, itu nanti menyulitkan divalidasi nanti. Betul. Jadi jangan menganggap asesor itu jangan merasa tidak ada yang melihat karena ini aplikasi. Justru karena aplikasi yang gampang kami awasi. Right. Izin Bu, melanjutkan. Ini Silakan. contoh yang di PKBM dulu ya Bapak Ibu, nanti kita ke PAUD. Ini kalau kita lihat, oke. Nah, di sini kan kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah dinilai semua ya Bapak Ibu ya. Yang checklist semua itu sampai dengan 8 aspek, di mana ini kalau kita lihat selesai ini hasil penilaian KPA-nya 415. Kalau Bapak Ibu melihatnya kemarin tuh kayaknya khawatir banget atau apa, padahal ya memang bobotnya bukan bobot yang sudah diputuskan oleh Ban Pusat. Nah, kalau kita lihat ini awalnya memang 415, kemudian saya kasih salah satu contoh saja Bapak Ibu. Ketika saya uncheck, kemudian saya checklist lagi, nah ini formula yang baru akan memproses dengan perhitungan bobot yang baru. Nah ini langsung jadi 913. Nah kenapa Mas Habib langsung lonjaknya tinggi banget dari 400 jadi 900. Nah ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya baru melakukan satu butir di butir 1.1. Yang butir 2 dan aspek lainnya ini masih scoring yang lama, bobot yang lama. Jadi nilainya otomatis ya tinggi gitu. Karena ini belum dihitung oleh formula yang baru. Kita contoh lagi di 1.2. Jika saya cek, kemudian uncheck, turun lagi dia. Dari 912 menjadi 903. Berarti aspek 1 ini sudah menggunakan formula yang baru. Aspek 2 sampai dengan 8 ini belum menggunakan formula yang baru atau bobot yang baru Bapak Ibu. Nah itulah kami bukakan kembali. Nah, mungkin di benak Bapak Ibu atau Bapak Ibu anggota juga menanya, kenapa nggak di sistem aja Mas Najib, diproses langsung, dihitung. Wah itu seneng banget saya Bu, atau Bapak Ibu kalau memang disuruh itu. Berarti tugas saya memantau penilaian Bapak Ibu tidak perlu lagi. Langsung saya hajar di sistem, memproses checklist yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi kalau nilainya di bawah 60% selesai sudah gitu. Bapak Ibu harus mencari satuan pendidikan yang baru itu untuk mengganti yang tidak mencapai nilai standar untuk lanjut ke penetapan KPA. Dan kami juga membuka pintu kembali nih untuk Bapak Ibu lebih fokus lagi melakukan penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya gitu. Mungkin kemarin ya terburu-buru atau apa, ini setidaknya Bapak Ibu masih ingat, oh ya ini memang dokumennya sebenarnya ada kemarin, saya lupa ngechecklist, oh iya ini ketemu, oh ini memang saya salah, dokumennya nggak ada, saya checklist nggak sengaja kemarin keklik gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu.
Ini saya cukup Mas memberikan Najib, contoh dua ya. berarti Mas Najib berarti yang harus di unchecklist ulang itu seluruh butir ya, bukan hanya satu. Betul, Bu. Jadi Seluruh nggak boleh butir. satu pun yang ketinggalan, karena kalau lupa berarti ada dua penggabungan nilai, akhirnya bobotnya tidak sesuai. Bobotnya Ini kita sudah tandain, bukan Bu. bobot yang sebenarnya. Ini. Seperti yang biasa di RPK ya, Bu ya, ada tanda bintang dan warna merah. Bold. Jadi ini yang merah ini jangan sampai lupa, seluruh butir gitu. Udah dibintangin, di merah, di garis bawah lagi. Jadi pada semua butir ya, oke Mas. Itu yang harus diingat-ingat. Itu Bu, mungkin menghilangkan rasa penasaran teman-teman ya. Kita coba lagi salah satu ya, Bu ya. Terus kita pindah ke PAUD. Nah, berubah lagi kan 921. Ini bakal fluktuasi selama Bapak Ibu belum menceklis semua butir gitu. Nanti kalau sudah ngerasa sudah semua butir di checklist, itulah nilai akhirnya satuan tersebut. Saya lanjut ke PAUD ya Bapak Ibu. Tadi ini PKBM. Ntar saya cari NPS-nya dulu Bapak Ibu. PAUD. Aman Mas, tenang. Pasti ditungguin kok Mas. Nggak akan ditinggalin. Karena harus open, buka, Iya. nyari NPS-nya dulu. Nah, udah ada. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tadi PKBM, ini kita coba di PAUD, itu TK Kansa. Ini kebetulan di Medan ya, Sumut. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini hasil penilaian KPA-nya itu dengan skor 818. Saya coba satu ini. Cukup salah satu aja, tidak perlu seluruhnya gitu. Nah, ini menjadi 1000. Ini karena ini tadi ya. Ini saya coba masih. Jangan di standar 1 Mas, coba. Kayaknya ini di checklist semua kebetulan Bu. Waduh, bener ini Bu. Nah ini nih yang salah satunya asal checklist tapi nggak ada dokumen. Enggak, kebetulan di checklist semua ini Bu. Wah ini enggak. Enggak, itu karena memang cuma satu Pak ya, Mas yang itu. Saya coba. Ya, itu pilihan aja kan salah satu dong. Iya betul. Enggak di checklist itu kan memang cukup satu memilihnya gitu Pak Gu. Artinya ini si asesornya menangkap sempurna gitu loh Pak Gu, si punya ininya. Masih out checklist semua. Mas coba standar 6 Mas, pengen tahu. Checklist semua juga enggak?
semua. Coba ini kita matikan. Standar 5.1 Mas. Checklist semua. Kalau 63 itu biasanya SOP-nya kan ada banyak itu. Nanti Bapak Ibu coba sendiri semua aja ya. Nanti kan kita bukakan, nanti silakan dicoba. Kalau di sini kita coba semua, habis waktu kita nanti. Ini asesornya memang menceklis semuanya ini, Pak. Ya, siap Bu, nanti kita apakan Bu. Dicek ulang lagi ya. Siap Bu, siap Bu. Bentar, Bu. Ini yang sedang tidak bicara untuk kepentingan ini ditutup saja ya audionya. Ini berapa ya? Nia dia niati. Passwordnya diganti. Ntar Bu, ya masuk Bu. Budi Kerti. Aduh. Nah. Nah ini yang PAUD sudah running juga. Kalau ini tidak semua ya Bu. Nah ini 697. Contoh ini yang nomor 1 tadi tidak ada penilaian, mungkin dari sini dia menemukan ada penilaian kan sesuai dan di checklist. Nah ini berubah penilaiannya. Mungkin itu contoh yang PAUD Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menginformasikan juga ke asesor-asesor yang berada di Banpe Bapak Ibu. Setelah pertemuan di Zoom ini, segera kami akan open kembali semua yang sudah dilakukan penilaian KPA-nya. Mungkin itu Bu Irma yang bisa saya sampaikan Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang akan ditanyakan oleh Banpe ya Bu ya. Oke, Langsung baik. di open aja diskusinya atau gimana Bu? Ya, baik, terima kasih Mas Najib. Jadi beberapa hal tadi mohon kalau yang sudah jelas tidak usah ditanyakan lagi. Kemudian juga skor-skor tadi nggak usah lagi tanya skor ya, karena sudah terinjek dalam aplikasi gitu kan skornya itu. Mas Najib tadi itu yang lolos dan nggak lolos itu langsung terdetek nggak di dalam itunya? Seperti yang kita lakukan tahun lalu ya Bu ya, yang di bawah cut off itu otomatis tidak akan tampil di penetapan KPA Bu. Oke, berarti ada di dalam penetapan KPA miliknya Banpe ya. Berarti Banpe itu juga harus melihat lagi mana yang lolos dan mana yang tidak lolos gitu. Karena yang lolos itu yang 60 ya Mas ya. Di sini yang 60%. Sehingga nanti nggak usah ditanya-tanya lagi skor bobotnya. Kasihan Mas Najib. Saya sih lihat Mas Najib udah berbobot, pipinya udah cabi ya. Oke, baik Bapak Ibu, jangan tegang-tegang hari Minggu, ngapain tegang-tegang. Santai saja hari Minggu, kita ngobrol santai ya, yang penting program kita berjalan lancar gitu kan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, raise hand ya, jangan langsung bicara. Dibuka 3 pertanyaan dulu. Di raise hand, kalau yang ingin bertanya raise hand silahkan.
Banyak tuh, Bu, banyak. Mas Najib, saya nggak bisa lihat raise hand-nya nih. Mungkin langsung saya ini aja ya Bu ya. Nah, Bu. silakan. Dari Jatim. Jatim itu Bu. Dari Jatim yang pertama. Itu nggak ngomong ya Bu. Enggak, yang dari Jatim Bu. Ya. Jatimnya ada 2 soalnya. Dari Mas Adit ini Bu. Ya Mas Adit dulu. Kan satu provinsi satu aja Bu. Satu Kalau provinsi sudah terwakili, saya. alhamdulillah. Ini Mas Adit, Mbak Endang, sama Pak Nur Hadi diskusi dulu. Diskusi Jangan baru tadi pagi Bu. Nggih, Silakan Mas Adit. Oh, saya sendiri. Saya dulu nggih. Iya, karena Mas Adit yang ngangkat duluan. Oke, siap. Gini Mas Najib, kalau peserta KPA suruh menceklis ulang itu kayaknya kok riskan ya. Dalam artian nanti jangan-jangan di tengah-tengah itu mereka bingung antara mana ini yang sudah diceklis dan mana yang belum. Gimana kalau saran saya sih itu dibersihkan aja semua Mas Najib, jadi dikosong semua atau akan menilai ulang. Daripada sudah ada isinya terus mereka ngisi lagi, nanti riskan ini mana yang sudah, mana yang belum, nanti malah skornya itu nggak sesuai atau nggak tepat dengan hasil yang sesungguhnya. Seperti itu sih saran saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Nur Hadi. Ya, Mas Adit. Terima kasih Mas Adit informasinya. Saya langsung nambahkan ya Pak Ajit. Nanti Pak, tunggu dulu Pak, sebentar Pak. Iya. Jadi dari Mas Adit ada ide seperti itu. Memang ide-ide seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Bu ya. Mas Adit, saya sih sebenarnya enak juga nih kalau langsung dieksekusi di sistem, nggak repot kita membuka. Ada juga ide memang kenapa nggak dihapus saja semuanya gitu kan. Balik lagi Mas Adit, kalau kami di pusat itu mikirnya bukan di satu provinsi, tapi di 34 provinsi. Mungkin di Jawa Timur enaknya seperti itu. Tapi mungkin di provinsi Sumatera tidak seperti itu, di Kalimantan tidak seperti itu, atau di Sulawesi tidak seperti itu. Nah, kenapa forum ini saya kumpulkan juga? Nah, ini kita ngambil tengah-tengah aja ya Bu Irma ya. Sebenarnya mungkin yang bekerja itu bukan di kita ya Bu Irma ya. Bukan di kita. Kalau kita mah tinggal eksekusi, maunya Banpe seperti itu, kita habisin, bersihin. Tapi kasihan nanti yang yang ya kita lihat asesor kita ada yang sepuh, tengah, muda gitu. Nah, yang sepuh ini lupa tadinya nilainya apa ini. Wah, gimana itu? Nah, nanti mungkin Bu Irma ada pemikiran juga. Silakan ya, Bu. Jadi Mas Adit, kalau kita habiskan artinya kita tidak menghargai hasil penilaian KPA kemarin. Padahal asesor sudah bekerja keras kemarin itu. Kami melihat tidak semua asesor itu yang tadi disebutkan Mas Najib, tidak semua asesor itu nggak beres lah ketika KPA-nya. Kalau tadi kan ada yang ya mau ada mau enggak pokoknya dicentang aja semuanya, sampai ada yang 100% semuanya dicentang gitu kan sama asesornya, meskipun dokumennya nggak ada, itu tadi yang ditambahkan. Tapi tidak semuanya begitu, ada juga yang bekerja sungguh-sungguh benar. Nah, maka kita menghargai yang kerjanya sudah merasa dia sudah sungguh-sungguh sudah benar, bisa dilakukan kayak Mas Najib, nggak usah dicek ulang karena dia merasa sudah sungguh-sungguh dan sudah benar. Jadi tinggal diklik dulu salah satu, kemudian diulang, di checklist lagi. Artinya dia nggak usah bekerja dari nol lagi. Dan itu juga mempercepat pekerjaan kita. Kemudian juga kita menghargai proses yang sudah dilakukan. Kalau kayak Mas Adit barusan berarti tidak menghargai kita proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi justru yang kita wanti-wanti adalah dilihat lagi, dicek kembali. Sebetulnya kita ini memberikan kesempatan kepada asesor untuk melihat kembali, mengecek ulang, kecuali yang tadi sudah merasa kemarin itu udah benar kok, udah betul-betul, dan ketika dicek juga nilainya sesuai misalkan dengan kondisi yang ada. Nah itu, jadi kita menghargai asesor juga, tetapi tetap berhati-hati untuk melakukan yang terbaik. Gitu ya Mas Adit ya? Ya. Ya, Bu, sebelum kita ke yang lain, tadi ada mau tambahan dari Pak Nur Hadi. Ya. Pak. Terima kasih Pak Najib. Saya sepakat sama arahan Bu Irma bahwa nanti kami di Jatim akan berusaha untuk menjelaskan kepada rekan-rekan asesor supaya melakukan penilaian ulang dan tidak harus terhapus. Kalau terhapus nanti
menurut saya malah akan memulai dari nol sama sekali, dan itu berat buat teman-teman asesor. Kasus di Jatim kemarin itu, ini kesempatan, ada yang langsung diklik selesai pada hari pertama. Jadi asesi tidak berkesempatan untuk memperbaiki, ini mungkin kesempatan. Nah, cuman saya ingin tanyakan ini, Mas Najib, ketika scoring tidak sampai lolos, nah itu dan kemudian kalau diklik selesai, yang sudah lolos kan langsung masuk ke daftar di KPA di Ban B kan gitu ya, masuk lolos. Ketika tidak, ini nanti bagaimana? Umpamanya skornya sudah, datanya nggak ada yang bagus, sudah nggak bisa diupdate, maka asesi SOP kan harus diganti ya, asesor minta ganti. Nah ini kapan asesor ini minta ganti kepada Ban B supaya nanti ya paling tidak apa yang dia kerjakan itu bisa lolos gitu kan, karena setiap asesor itu di Jawa Timur jatahnya 3. Jadi kalau umpamanya asesor tidak tahu, nah ini nanti kapan waktunya dia minta ganti, itu pas. Itu arahan, mohon arahannya ketika nanti ini. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Terkait yang itu agak substansi ya Bu Irma ya, saya nggak berani menjawab, tapi seingat saya itu ada di panduan juga itu ya Bu Pak ya, terkait yang itu berapa lama, berapa ininya, kayaknya sih sudah ada di panduan ya Pak Nur Hadi ya. Oh, ya. Kapan waktu, berapa lama kita kasih waktunya untuk dilengkapi, dan kapan waktunya Ban P harus melakukan pergantian satuan pendidikan itu, dan kalau memang dia tidak siap atau tidak lengkap. Kalau tidak salah ada di panduan sih Pak. Coba dibaca kembali Pak di panduan KPA atau apa itu, saya agak lupa Pak. Di Tapi panduan pelaksanaan akreditasi ada. Saya nggak berani Bu karena terkait substansi itu. Mungkin Bu Irma yang bisa bantu jawab. Maksud saya begini Bu Irma, jadi ketika menilai, mamanya sudah mentok nilainya, ya memang nggak sampai passing grade lah. Otomatis kan yang meminta itu asesor. Ini nggak bisa Pak, harus diganti kan begitu. Nah ini menentukan indikator asesi minta ganti dan lain sebagainya, ini apa gitu Bu yang bisa kami lihat di Sispena. Terima kasih, itu aja. Oke, jadi saat kemarin juga ada pertanyaan tuh dari Kalimantan Barat, Bu ini asesinya hanya nilainya rendah banget gitu, nggak semua tercapai gitu. Kemarin tuh hanya berapa? Sekitar dari skor kemarin 200-an atau mungkin 20% yang ngisi. Terus asesinya ketika diminta ngisi nggak mau lagi. Nah yang begitu langsung ganti aja. Oh begitu ya. Benar. Iya, ketika dikomunikasikan kan sebetulnya di dalam panduan kan sudah ada ya Pak Nur Hadi. Ketika belum lengkap harus ada komunikasi antara asesor dengan asesi untuk melengkapi. Tetapi ketika asesinya udah nggak mau ngisi lagi, sementara skornya sangat minimal, kita sudah tahu, ya langsung ganti gitu. Siap. Nah itu sebetulnya sudah ada di panduan Pak. Ya. Baik Bu. Yeah. Pak Nur cukup ya, terima kasih ya. Cukup Bu. Terima kasih. Mungkin lanjut, mungkin saya ingatkan dulu ya ke Bapak Ibu biar kita tidak lama muter-muter pertanyaan yang sama gitu. Kalau memang yang Bapak Ibu akan tanyakan sudah ada jawaban di sebelumnya, mungkin bisa di skip. Di sini kebetulan yang di urut 2 ini dari Jabar, Bu Nurul ya, silakan Bu Nurul. Ya, makasih Mas. Saya sudah chat itu. Memang ini tentang konversi angka ya, karena ada titipan dari Komisi KPA juga. Untuk 60% itu kalau dikonversikan, jadi ini masih berkaitan dengan bobot ya, berapa sesungguhnya angkanya gitu. Jadi biar ketika menilai dirasa memang dia potensi, lembaga itu potensi, tapi nilainya belum sampai, itu bisa menghubungi asesi dan sebagainya. Tapi jika sudah sampai ke rekomendasi untuk diteruskan ke visitasi, itu sudah cukup dikerjakan saja gitu Mas. Saya sampaikan titipan dari Komisi KPA. Terima kasih Mas.
Mas Najib ditanyain bobotnya Mas Najib sekarang nambah loh Bu Nurul, pipinya aja Ya capi. sama. Kalau terkait bobot saya selama pandemi ini Bu, dari 60 70 meningkat terus sampai Gara 80. WFH. Gara WFH Saya udah itu minta hidungnya jangan makin terlalu hilang, WFH ini padahal Bu. bangir. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang harus dipastikan adalah asesor bekerja sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Kita tidak ingin ada lagi rekayasa. Ini kayaknya ingat gak dulu standar ini tinggal diklik selesai udah langsung naik, jadi bisa masuk gitu kan. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah kita kemarin waktu, jangan lupa ya, waktu Puka itu kita menghadirkan begitu banyak dokumen bisa dibeli. Harapan kita adalah KPA sebagai gerbang masuknya proses akreditasi, berkualitas atau tidaknya akreditasi kita, salah satunya ditentukan pada saat proses penilaian KPA ini. Jadi kita tidak ingin lagi ada rekayasa justru, gitu. Jadi asesor lakukanlah sebaik-baiknya penilaiannya. Nanti lihat di listnya masuk apa enggak. Tadi di Banpe ya, berarti yang bisa melihat ya Mas Najib ya, yang bisa melihatnya. Jadi pertanyaan bobot-bobot tidak usah ditanyakan lagi. Itu tadi sebenarnya dari awal Mas Najib kayaknya sudah wanti-wanti tuh, jangan nanya bobot ya, jangan nanya bobot gitu kan. Tapi karena ini titipan tetap saya mohon maaf saya sampaikan gitu. Jadi biar jelas. Terima kasih. Iya. Itu Dikasih yang tahu kedua, pun juga nggak ada gunanya, wong itu sudah ditanam di sistem. Nanti juga akan berubah. Ya, biasanya yang dilarang itu Bu Nurul malah dilakoni. Bilang bertanya malah tanya itu. jangan tanya bobot saya ya Bu Nurul ya. Ya Pak Pri. Udah dihitung. Aku yang nggak takon, udah saya serahkan. Anote Mali, terus di verifikasi bunugaan selesai. Saya nggak, karena tanya umat itu urusan statistik itu koplak kepala cah. Baik, terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah. Ya, Tapi kalau Bu Nurul mau menambahkan bobot saya lagi nggak apa-apa Bu nanti. Oh, nanti aja kalau ketemu Mas. Terima kasih ya Bu Nurul. Bu Nurul nggak usah nambah bobot. Sudah Pak, sudah 5 kilo. Ya sudah situ aja. Nanti udah. Nah, selanjutnya nih Pak, masih ada beberapa yang angkat tangan ini, lanjut dari NTB nih Pak, dari Jawa ke Pulau NTB, Pak Munawar, silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi terkait wabarakatuh. masalah teknis, Mas Najib. Yang pertama, apakah dengan dibukanya kembali KPA ini, 3 prosedur tadi yang ABC itu berlaku untuk yang syarat umum dan syarat khusus juga? Seperti itu. Ya. Yang kedua, lalu apakah dengan dibukanya kembali KPA ini memungkinkan juga bagi satuan untuk melakukan perbaikan dokumen jika memang sebelumnya itu diklik selesai misalnya oleh asesor. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munawar, izin Bu Irma, Pak Pri, saya yang menanggapi dulu untuk ini. Terima kasih Pak Munawar, itu salah satu yang harus saya sampaikan juga, tapi karena fokusnya di penilaian KPA tadi dan janjian Bu Irma juga, padahal kita ada satu Bu, ternyata Bu ya izin operasional yang baru kita update kemarin Bu, terkait informasi izin operasional. Betul Pak Munawar, mungkin untuk izin operasional kita cross check kembali. Karena mungkin di Bapak Ibu yang di 34 provinsi bakal ada ini juga ya, kok izin operasional hilang semua Mas Najib atau apa gitu kan. Jadi mungkin di awalnya kami menerapkan di sistem itu, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin saya kasih gambarnya ya Bu ya di Sispena ya, biar enggak dongak ke atas semua gitu, bingung ya nantinya Bu. Nggak galau lagi kalau izinnya habis, Bu Endang. Jawa Timur tuh kemarin kayaknya galau banget, banyak izin yang habis. Sekarang kita sudah kasih solusi. Izin habis nggak apa-apa, yang penting ada surat dari Dinas Pendidikan. Ntar Bu, ini salah
Salam Salah apa? buka. Oke, sambil Salah Mas level saya Najib. bukanya. Saya sambil Mas Najib ini jadi nanti surat izinnya itu bisa diupload. Nah, Mas Najib mungkin akan menyampaikan di mana simpennya gitu ya. Iya Bu, betul. Simpennya. Jadi sekarang nggak usah galau lagi nih. Kita tahu OSS itu menyulitkan baik untuk PKBM maupun untuk PAUD. Jadi kita kasih solusi. Kan gimana kesepakatan kita ya, dan kita meyakini begini, harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Dinas Pendidikan. Selama Dinas Pendidikan bertanggung jawab, kita akui. Silakan Mas Najib. Terima kasih Bu Irma. Nah, mungkin Bapak Ibu di 34 provinsi sekarang ngelihat di surat izin operasional ini tampilannya kok beda Mas Najib. Sekarang ada tombol setuju untuk melakukan pemutahiran surat izin operasional sebelum waktu penetapan akreditasi, kemudian di checklist terus diupload ya, diupload ulang gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kami menganggapnya begini. Kalau Bapak Ibu ingat di menu ini ada 3 ya, di mana di situ ada nomor SK, tanggal SK, dan file izin operasional. Nah, kami dulu menganggapnya kalau salah satu ini kosong misalnya uploadannya kosong, tapi nomor SK dan tanggal SK-nya ada, kita anggap ada nih SK-nya ya Bu ya. Tidak perlu lagi melakukan pengisian di Sispena, tapi mereka melakukan pemutahiran data itu di Dapodik. Tapi ternyata di beberapa provinsi ini aksesnya tidak di satuan pendidikan. Mereka nggak diberi akses oleh dinasnya, user passwordnya dinasnya yang megang gitu. Itu sudah saya laporkan ke tim teman-teman Dapodik untuk dipantau lagi. Harusnya kan user dan password itu ada di satuan pendidikan. Nah, dari itu kami di RPKA dengan Bapak Ibu anggota memutuskan yang tadinya salah satu terisi kita anggap ada, sekarang kalau salah satu dari 3 variabel itu tidak tampil, akan muncul form seperti ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik satuan pendidikan yang melakukan checklist setuju, kemudian mereka upload surat keterangannya gitu Bapak Ibu. Sambil menunggu mereka update ke Dapodiknya, di Verval SP-nya. Jadi kita di BAN itu sudah memberikan waktu nih, sampai dengan penetapan akreditasi, ya lumayan lah berapa bulan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah mereka bisa bisa melakukan updating gitu, updating data itu di Dapodik. Tapi proses akreditasi tetap berjalan gitu. Proses akreditasi tetap berjalan. Nah, kenapa ada tombol ini? Kami mau tahu juga gitu. Satuan pendidikan ini berapa sih yang kami tetapkan akreditasi tapi izin operasionalnya tidak update. Nah, ini kami bisa mendeteksi sekarang gitu. Jadi ketika satuan pendidikan itu men-checklist ini berarti kan kita tahu nih, satuan ini masih dalam proses, tapi kita tetapkan akreditasinya gitu. Nanti kayak juga jadi pertanyaan kalau kita memberi akses terus gitu, izin operasionalnya sudah habis, tapi penetapan akreditasi berlangsung terus gitu. Nah, jadi di sini sekarang sudah mendetek salah satu file tidak aktif atau tidak kosong lah gitu. Misalnya tanggal SK-nya kosong atau nomor SK-nya kosong, otomatis akan tampilan seperti di depan layar Bapak Ibu. Atau Sispena sudah mendetek juga tanggal SK-nya sudah expired, otomatis tampil form ini. Kita anggap izin operasionalnya sudah kadaluarsa. Jadi mereka tinggal upload surat keterangan atau izin operasional yang baru mereka punya tapi belum berhasil di-update di Dapodik. Gitu Pak Munawar. Mungkin ini ini mungkin sekalian penegasan Mas Najib bahwa tidak ada dokumen yang diakui di luar Sispena. Begitu ya Mas Najib ya. Jadi seluruh dokumen harus ada dalam Sispena. Ya, termasuk juga menjawab pertanyaan Pak Ardana. Jadi nggak ada lagi yang namanya Google Drive ya, nggak ada lagi Google Drive yang disampaikan kepada asesor dari asesi. Semuanya harus terrecord dalam Sispena. Jadi kalau dokumen itu dinyatakan ada kalau ada dalam Sispena. Kalau tidak ada dalam Sispena artinya tidak ada gitu. Terima kasih Bu Irma. Mungkin itu Pak Munawar menanggapi dari pertanyaan.
Allah cukup jelas ya Pak Munawar ya. Yang kedua tadi bagaimana Mas Najib? Masalah Yang kedua apa? Perbaikan data oleh satuan apa masih dibolehkan atau bagaimana? Perbaikan kalau itu gimana Bu substansinya? Boleh Mas, kalau saya sih kan boleh. selama belum diklik selesai itu boleh Pak Munawar. Ya. Jadi misalkan kemarin klik selesai, termasuk juga ini untuk PSP juga ya. Kemarin kan sudah diklik selesai, tetapi ternyata satuan itu ada yang lupa, kemudian dia unggah lagi. Nah, boleh dinilai ulang itu. Oh iya. Gitu. Iya. Kan ini ceritanya ada diperbolehkan dinilai ulang, gitu kan oleh kita. Bonus lah Pak Munawar istilahnya dari Bu Irma. Siap. Jadi ada kesempatan Bu ya, lebih baik malah ini. Betul, karena ini kan kita inginnya juga mereka juga bisa, mungkin kemarin ada yang lupa nggak ke upload gitu kan, kadang satuan karena waktunya mepet, buru-buru. Kemudian ini yang terkait syarat umum dan syarat khusus, Mas Najib, kan kita sudah sepakati kalau untuk PSP itu syarat umum, syarat khusus itu ya Pak Ketua lolos aja, tetapi harus ada catatan di Banpe. Jadi mana yang satuan yang PSP yang tidak lengkap syarat umum dan syarat khususnya itu harus direkod oleh Banpe. Karena nanti kalau satuan-satuan PSP yang tidak lengkap syarat umum, tidak lengkap syarat khusus, yang tidak sesuai KPA-nya tidak 60, itu harus ada catatan lengkapnya. Tidak lengkapnya di apanya, butir yang mana, atau syarat yang mana. Karena nanti untuk PSP ini atau nanti sampel acak atau POP tidak bisa ditetapkan akreditasinya jika tidak memenuhi syarat umum, syarat khusus ataupun nilai minimal KPA. Jika salah satunya saja tidak memenuhi, maka tidak bisa ditetapkan nilai akreditasinya. Itu harus betul-betul dicatat nanti. Ada rekodnya, Banpe punya record. Gitu, karena kemarin kan ada yang bertanya, Bu ini anaknya cuma 2, anaknya cuma 4 gitu kan, ya nggak apa-apa, tapi itu menjadi catatan di BAN. Gitu. Baik Bu Irma, terima kasih banget Bu Irma penjelasannya. Cukup kali Pak Munawar ya? Ya cukup, terima kasih Mas. Pak Munawar. Mungkin untuk biar cepat lagi nih, sampai jam berapa ini Bu kita Bu? Kayaknya 10 menit lagi aja ya. Kita batasin, Ya, 10 menit lagi ya. Iya, kita batasin 10 menit, 11.30 ya. Ini Mas Najib, sepertinya kami sudah mengirimkan pemberitahuan baik di grup ketua KPA maupun SIMA bahwa untuk emis baru bisa dilakukan di tanggal 15 ya. Jadi ini dari Banpe Papua sebetulnya kami sudah memberikan pemberitahuan. Jadi baru sinkronnya nanti Bu tanggal 15 gitu. Jadi nggak sekarang. Sudah ada pemberitahuannya gitu ya. Mungkin kelewat kebaca Mas. Saya belum baca chat Bu karena fokusnya yang ngangkat tangan aja nih banyak bener ya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu yang di chat agak ini nanti kita coba kumpulkan kalau memang sudah ada informasi yang kami sampaikan di grup WAG terutama dari Bu Irma tidak akan kami respon, tapi kalau memang ada informasi atau pertanyaan yang baru akan kami collect dan kami siapkan pertanyaannya nanti diinformasi di WAG grup lagi. Biasanya Bu Irma rajin itu menginformasikan di grup ketua maupun di grup lainnya ya Bu ya. Iya rajin aja, banyak yang nanya Mas apalagi nggak rajin. Bu. Baik Bu, kita kasih waktu ini Bu ke DIY Bu, sekarang balik lagi ke Jawa dengan Pak Mahmudin, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Najib. Yang saya tanyakan yang pertama sudah ditanyakan teman saya dari NTB, jadi karena kita diberi waktu untuk melakukan penilaian ulang, ASESI juga diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua untuk sampai batasan waktunya aja Mas, tanggal berapa kita bisa melakukan penilaian ulang dan juga ASESI bisa melakukan perbaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Izin Bu Irma saya menanggapi juga Bu ya. Kalau terkait ini kapan dan waktunya, batas waktunya itu kan kami kembalikan lagi ke Banpe masing-masing Pak. Karena begini, Banpe kan punya agenda masing-masing ya Pak ya. Agenda masing-masing kapan mau mulai visitasi berarti sebelum visitasi kan KPA-nya harus selesai gitu Pak. Mungkin kalau di DIY mungkin besok mau visitasi ya hari ini langsung kejar tayang gitu ya Pak ya. Atau besok lusa Banpe DIY mau visitasi berarti
punya waktu 1 hari gitu, balik lagi ke agenda di Banpe Bapak Ibu masing-masing gitu, seperti apa. Nah, terkait untuk dibukanya kapan, insya Allah setelah Zoom ini langsung saya open semua. Ini saya juga sudah coba cross check saat ini ada 9.000 bertambah terus nih 9.126 di 34 provinsi yang sudah mengklik selesai KPA. Ini nanti saya open lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa menginformasikan ke asesornya saat ini tidak usah mengklik selesai dulu. Silakan mengecek kembali, karena yang proses sekarang ini kalau dia prosesnya di bawah jam 12 kemarin, itu 12 malam lah, pokoknya kemarin aja lah, itu masih pakai bobot yang lama. Tapi kalau dia udah mulai memperbaiki data itu di jam 12 semalam itu, saya baru masukin ke realnya, dia sudah memakai bobot yang baru. Tapi butir-butirnya itu semua harus di cross check lagi, Bu, Bapak Ibu. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Bu Irma ada tambahan atau cukup, Bu? Cukup. Itu kan sebetulnya mau berapa lama itu gimana speednya dari dari Banpe-nya masing-masing gitu kan. Jadi sebetulnya yang punya jadwal Banpe, nggak kami. Tetapi kami membolehkan tanggal 13 itu visitasi ya, Mas Najib ya. Iya, kalau dari jadwal pusat itu visitasi. Nanti jangan tanya lagi ya, skor di visitasi berapa, belum dihitung. Off-nya berapa, Bu? Sebelum ditanya dikasih tahu. Juga ya, Bu ya? Iya, ada hitung juga. Lanjut aja validasi nanti revisi, nggak ada kata bobot. Kalau di visitasi ditanya cut off-nya berapa, nah saya bingung juga, Bu. Iya, kadang suka nanya kan, ini nilai maksimalnya berapa sih gitu, suka nanya-nanya begitu, jangan tanya-tanya lagi ya. Kasihan yang ditanya. Oke, Pak Mahmudin, cukup ya Pak Mahmudin ya? Yang cukup, Mas Najib, terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Najib, ini mungkin yang terkait butir 5.1 yang kadang ada yang masih ngeblank. Begini Bapak Ibu, satu butir itu tidak akan mempengaruhi banyak ke 80%. Kalau asesinya ngeluh, ini yang 51 nggak sinkron-sinkron, lanjut aja dengan butir-butir lainnya. Gitu. Dilanjutkan dengan butir-butir lainnya saja gitu kan. Jadi kita fokus mengerjakan, kalau sudah lolos 80 udah langsung dilanjutkan gitu. Jadi kita sekarang solusi saja ya Mas Najib ya, nggak usah yang susah pasti kalau orang Sunda tuh dikekewek, saya nggak ngerti tuh bahasa Indonesianya apa ya. di itu aja gitu yang diukit-ukit gitu kan. Tapi kita cari yang lainnya sehingga kalau sudah lolos 80% lanjut gitu itu. Jadi mohon itu saja, kita ambil solusi-solusi saja sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mungkin akan kemungkinan kalau ada kegiatan-kegiatan begini lagi, gak usah panik ya, Pak Ketua, komandan perangnya ini. Jadi kalau tiba-tiba komandan perangnya melaksanakan harus kumpul ya, kembali ke barak ya, kumpul gitu. Ibarat kita sedang perang nih gitu. Jadi gak ada jadwal, tiba-tiba harus rapat gitu. Mohon dimaafkan dan mohon kita menjadi permaklum kita semuanya. Baik Bu. Apa Bu? Terima kasih banyak Pak Muhyiddin. Udah 3 menit nih. Singkat aja nih Bapak Ibu. Mungkin Bu Sri nih lanjut. Ya. Terima kasih Pak Najib, Bapak Ibu anggota dan Bapak Ibu Banpe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyimak dari tadi dan ini ada satu pertanyaan dari A2 ya. Dari saya yang pertama bahwa terkait izin operasional nih Mas Najib. Di NTT itu ada beberapa kabupaten yang izin operasionalnya tanpa batas. Dan itu kebijakan memang kewenangan dari kabupaten kota tersebut. Sehingga itu bagaimana, apakah terdetek di Sispenanya seperti apa. Itu yang pertama Pak Najib. Yang kedua, sejak dari kemarin kami umumkan bahwa penilaian KPA bisa dibuka lagi. Itu sebagian besar asesor itu menyampaikan bahwa mereka belum bisa melakukan penilaian.
Sehingga tadi saya coba di saat penjelasan dari Pak Najib, saya coba buka, kebetulan saya juga asesor KPA, saya buka pekerjaan saya, ternyata lembaga saya posisinya saat ini masih untuk saya, lembaga saya posisinya masih di hasil KPA Pak Najib, belum kembali ke hasil penilaian. Sedangkan kalau teman-teman asesor yang lainnya, itu mereka sudah ada di penilaian tapi masih belum bisa menilai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas dibuka, bantuannya. Wassalam. Belum dibuka, Bu. Oh ya. Nah, memang belum dibuka, Bu. NTT ya? NTT ya? Baik Bu, mungkin tadi sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu. Kita singkat saja. Kalau untuk izin operasional tadi, selama izin operasionalnya itu tanggalnya kedetek ada di Sispena ya lanjutin. Kalau memang tidak ada yang seperti yang saya infokan tadi, silakan diupload kalau memang izin operasionalnya seumur hidup gitu. Tinggal diupload lagi untuk bukti. Nah, tinggal dia ngupload lagi di Dapodik. Mungkin itu Bu Sri. Terima kasih Pak Najib. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya waktunya tinggal 1 menit lagi. Pak Ketua, silahkan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih ya sebelumnya. Ya Mas Najib, makasih. Mudah-mudahan sudah terjawab semua ya, walaupun itu ya Bu ya. Ya, ini memang udah mau selesai. Terima kasih Pak Gutama. Jika akan pergi meninggalkan ruangan, nggak apa-apa. Masih Bu. Ya, makasih Pak Gu. Pak Ketua, Pak Ketua lagi ngambil air minum rupanya ke bawah. Halo, Mas Najib bisa bertanya sedikit saja nih. Ya, boleh sambil nunggu Pak Ketua, silakan. Ya, mudah-mudahan beda ya Pak ya. Ya. Saya harap pertanyaan yang berbeda dengan yang sudah kita sampaikan tadi biar tidak berulang, biar nggak habis waktu. Baik, izin Pak Najib, Mas Najib dan teman semuanya. Ini ada pertanyaan dari asesor juga. Itu ketika data Dapodik mereka sudah upload, tapi tidak muncul di Sispena. Nah, ini kan terkait dengan klik di bawahnya itu. Apakah ketika itu tidak muncul di Sispena, sedangkan chat dari mereka itu mengatakan bahwa mereka sudah upload di Dapodik. Yang kami lakukan saat ini itu tidak mengklik sama sekali, sehingga kan tidak muncul nilainya. Nah ini, sementara pengakuan dari asesi mereka sudah mengupload di dalam sistem, tidak muncul di sudah upload di Dapodik, tapi tidak muncul di Sispena. Ini apa yang harus kita lakukan? Pak Badrian, terkait Dapodik itu, mohon maaf saya agak cepat aja ngeresponnya. Terkait Dapodik, seperti informasi yang kita dapat dari Dapodik itu update-nya itu maksimum 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam ya. Nah, itu antara data di satuan dengan Dapodik itu akan sinkron dulu, kemudian ada jeda juga dari data Dapodik ke Sispena itu ya tadi paling cepat 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam karena ada proses sinkronisasi gitu. Nah, gimana untuk menarik data itu ya itu tadi klik tombol sisi satuannya, klik dulu tombol yang di bawah biar menarik data yang terbaru ketika sudah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, diklik untuk menarik data yang baru. Kalau memang tidak update juga baru ke info ke kita, tapi jangan baru ngomong ini nggak update tapi langsung info ke Ban Pusat. Kita tanya udah dicoba belum di Ban P-nya? Belum Mas ya, gimana gitu. Jangan langsung menginformasikan sesuatu yang belum dicoba juga, karena kan teman-teman punya akses di Ban P, bisa dicoba dulu. Kalau memang itu levelnya asesor ya mungkin ada yang sudah dirubah password, mereka nggak bisa. Tapi kalau selama levelnya asesi kan teman-teman di Ban P itu bisa masuk. Karena kan kita tahu user passwordnya itu Pak. Nah, kalau memang dia merasa sudah itu, ya nanti kita cross check ke Dapodiknya. Bener apa enggak apa yang dia omongin dengan yang dia omongin ke data yang tampil itu memang sesuai atau tidak. Biasanya kadang-kadang satuan pendidikannya belum melakukan sinkronisasi ke Dapodik gitu.
Dia ngomong ke kita udah, tapi ternyata belum gitu kan, gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih Mas Najib. Ya. Ini Pak Pri sudah ada. Bapak Ibu. Izin Berma. Iya, mungkin waktu kita sudah selesai karena kita sudah 11.30. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silahkan disampaikan ke pendampingnya. Kami kolek. Besok mungkin Mas Najib RPKA dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon silahkan disampaikan ke pendamping wilayah masing-masing. Nanti besok kita bahas ya Pak Ketua di RPKA, biar nanti jawabannya ada jawaban tertulis dari kami. Gitu. Karena kalau tanya jawab terus nanti Pak Ketua ini udah mau siap-siap berangkat ke masjid rupanya. Silakan Pak Ketua untuk menutup kegiatan ini. Baik. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para anggota PAUD PNF Provinsi dari Komisi SIMA dan KPKA atau KPA juga mungkin. Yang hajat kita siang ini pemberitahuan dan arahan terkait dengan pembukaan kembali KPA untuk dilihat kembali dan diputuskan lolos tidak lolos. Sudah kita lakukan. Hal yang terkait dengan terutama yang dengan Dapodik itu sudah sangat tegas kami sampaikan lewat Ketua Banbe bahwa pertama kita tidak mengizinkan ada fitur tambahan yang dikreasikan, istilahnya itu di bypass, itu tidak. Kita menghormati kesepakatan kita dan bersama-sama membangun backbone sistem informasi dan manajemen pendidikan berbasis TIK melalui Dapodik dan EMIS. Kalau sampai hari ini Sispena belum verbal dengan Dapodik dan EMIS, mohon di positioningkan. Jadi Bapak Ibu cukup positioning saja. Tidak usah mengusulkan kebingungan ini kenapa ini tidak perpal, ini kenapa tidak perpal. Perpal tidak itu yang menjadi bagian kita memang menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar di Sispena. Jadi faktornya mungkin problemnya kita yang merasakan, tapi sebenarnya pemecahannya ada di tempat lain. Itu sekali lagi sudah itu anu saja, kalau enggak perpal ya itu adanya gitu. Nanti biar Dapodik bersama kita membenahi, itulah sinergi yang kita inginkan. Kalau kita bobol, kita membuat supaya Sispenanya jalan dan seolah-olah data ada, itu adalah bagian dari sistem penjaminan mutu kita yang tidak sempurna karena salah satu pilar yang harus dibangun adalah Dapodik yang betul-betul menjadi backbone. Backbone itu back itu belakang, bone itu tulang. Tulang belakang. Jangan-jangan saya ngomong itu enggak nyampe gitu loh. Backbone sistem informasi seperti urat saraf di tubuh kita. Semuanya lewat tulang belakang. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan gelisah terus tentang tidak verbalnya kan itu berpengaruh, itu kan merugikan ASESI ya mesti. Tetapi yang merugikan kan bukan kita, bukan Sispena. Setidak-tidaknya kita tunggulah mitra kita menyempurnakan bagian pekerjaannya. Gitu. Jadi harus begitu bersikap, jangan mengajak kita membobol begitu. Lalu gelisah, lalu memikirkan problem tok itu, yang lain tidak dipikirkan seperti yang disampaikan Bu Irma tadi. Mikir di standar 4 pro saja karena masih ada problem. 7 standar yang lainnya tidak dikerjakan jadinya. Itulah menurut saya sisi pandang kontraproduktif. Kalau punya problem maka seolah-olah dunia ini runtuh karena problem itu. Padahal kenikmatan-kenikmatan lain masih banyak untuk bisa kita syukuri. Kiranya begitu.
Bapak Ibu semuanya yang perlu saya sampaikan, nanti sepulang dari forum ini, harapan saya Bapak Ibu segera berkoordinasi dan mengumpulkan semua asesornya untuk diajak menyiapkan penilaian ulang atau bukan penilaian ulang, memeriksa kembali penilaian KPA-nya. Jadi begitu, lalu hal yang lain ini bukan pertemuan terakhir. Tentu Bapak Ibu juga akan melaporkan di RPA masing-masing provinsi. Masih banyak pekerjaan kita yang akan kita koordinasikan, termasuk menggambar peta mutu PAUD kabupaten kota yang jumlahnya juga terus masih berkembang. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir di ruang virtual kita. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkah dan manfaat bagi kita semua. Marilah kembalikan kepada Allah SWT. Moga-moga ini menjadi ibadah kita semua. Kita tutup dengan amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin sebelum ditutup, Mas Najib. Nah, Bu Irma, cuma menginformasikan, nanti saya takut saya ditagih lagi. Ini sudah lapor Bu, sudah saya open Bu untuk KPA-nya Bu. Oke, baik, terima kasih Mas Najib. Berarti kalau begitu Bapak Ibu mohon segera informasikan kepada asesornya asesor di Banpe masing-masing. Jangan klik selesai lagi. Ketika klik selesai sekarang maka sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, begitu ya Mas Najib ya. Jadi betul-betul harus dilihat kembali dan dimaknai. Dokumennya itu hanya ada dokumen yang, sekali lagi, dokumennya hanya ada di dalam dokumen yang di Sispena. Kemarin beberapa provinsi yang masih menggunakan Google Drive, mohon segera memperbaiki diri, menyampaikan segera kepada asesor-asesornya. Kemudian dokumen itu bisa jadi dokumennya diupload di standar 2 misalkan, tetapi itu untuk standar 3, standar 6 misalkan. Jadi dokumen Sispena yang ada di Sispena itu meskipun diuploadnya dalam satu butir, itu bisa mewakili butir lainnya jika memang ada di situ penjelasannya. Jadi melihatnya harus secara keseluruhan. Jadi dokumen itu adalah satu kesatuan yang utuh. Maka asesor itu baiknya baca dulu seluruh dokumen baru melakukan penilaian. Gitu. Jadi pelajari dulu seluruh dokumennya baru melakukan penilaian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi Bapak Ibu. Kita beri aplaus buat Bapak Ibu anggota Banpe. Terima kasih ya. Meskipun ada yang sambil makan-makan, itu perbuatan tidak menyenangkan ya, karena saya juga ingin makan sesungguhnya, gitu kan. Terima kasih Bu Irma. Ya, makasih Mas Najib ya. Salam dari Aceh. Sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Najib. Semoga sehat KPA ya. udah dibuka ya Bapak Ibu. Sudah dicoba. Sehat. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Mbak Irma, makasih Pak Supriyono. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, untuk visitasi kami akan diskusikan dulu di RPKA. Nanti insya Allah ada seperti ini lagi ya. Jangan kaget tiba-tiba rapat. Siapa nih ya? Baik. Siap, Pak Sekjen. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa? Oke. Baik, Mas Najib sehat-sehat ya sama teman-teman semuanya. Di collecting pertanyaan besok kita di RPKA kita bahas. Oke. Makasih semuanya. Saya juga izin pamit ya.